Menurutku bisa, cuman agak repot gak sih kalau ngelawan Uranus? Dia bakal ditempel terus dan dari segi regen juga bakalan kuat gitu loh. Kalau untuk ngelawan Uranus. Tapi masih bisa banget sih untuk Harith di arah gold lane. Bisa aja gak ditemuin. Harithnya kan di gold, Uranusnya di XP gitu. Teamfight-nya tuh. Tapi harusnya bisa sih, tetap masih bisa lawan Uranus walaupun agak susah ya. Karena item pertama sekarang biasanya ngambil ke arah Starligam Side yang bisa ngasih true damage juga. Oke, Moskov ya biasanya MM pilihan untuk ngelawan Fanny, ada Moskov atau Beatrix juga sebenarnya menurut aku masih oke-oke aja sih untuk ya dia punya teritori nyaman juga, range-nya dia jauh juga, tapi kita akan lihat nantinya akan seperti apa gold lane dari Geek Fam Junior. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu hero keempat yang akan diamankan oleh Boss Q. Melihat belum adanya satu sosok di roam dan juga di mid, dan ternyata Kagura yang langsung diamankan. Ini dari Boss Q menurutku ya, ini udah kelihatan banget pengen nge-reserve hero-hero lainnya untuk di arah mid lane untuk di game kedua ataupun nanti mungkin saja ada game ketiga. Pemilihan ke arah Kagura bisa dibilang ini menjadi power juga sebenarnya yang bisa dimaksimalkan oleh Boss Q. Mengingat bahwa untuk sampai kali ini Geek Fam Junior ini dari segi draft picknya jujur aja milik combat semua. Bener-bener short range semua, close range semua. Bahkan Moskov pun sang marksman dengan range yang paling pendek nomor 1. Yap, tapi mungkin butuh sisinya ya dari Spare of Destruction-nya untuk bisa mukul mundur juga. Dan Khaled ini kombinasi yang cukup klasik ya dengan adanya Yves, dengan adanya heavy crowd control dan Kufra yang langsung diamankan untuk Boss Q. Junglernya berarti siapa nih? Grok kah atau Fredrin nih? Fredrin sih harusnya. Tapi itu dia untuk 10 hero yang sudah dipilih oleh masing-masing tim. Power kita bisa lihat dari Geek Fam Junior sepertinya akan bermain close range area combat. Dengan adanya Khalid, dengan adanya Fredrin dan juga Grok. Bahkan tadi bisa dibilang untuk piringnya ataupun territorial setupnya pun udah ada Yves juga gitu loh. Tapi ini dia untuk prediction kita yang dimana kita sama-sama 2-1 untuk Boss Q. 2-1 untuk Boss Q. Ini hanya prediksi teman-teman ya. Tapi akankah dibuktikan? Akan menjadi match keraskah dengan 3 game yang akan berlangsung? Dan kita sesaat lagi akan langsung aja melihat match keempat atau match terakhir di game yang pertama antara Geek Fam Junior versus Boss Q. Betul sekali, match terakhir, match penutup dimulai dari game pertama. Boss Q melawan Geek Fam Junior. Wow, masih semangat. MDL Arena masih semangat pastinya. Dan kita akan langsung lihat di area top lane terlebih dahulu ya. Kedua belah XP lane, di mana Gobs di sini. Nih nge-spam stiker mantan timnya. Tapi untuk di arah mid lane juga sudah mulai banyak keagresifan yang dilakukan ya oleh kedua belah tim. Dengan ada Kufra dan juga Grok, ini otomatis sisi power bakalan sangat-sangat besar dari kedua belah tim. Cuma menurutku sisi power dari Boss sebenarnya ini di under sedikit lah. Under sedikit dari Geek Fam Junior. Kenapa? Grok, Fredrin, Khalid, Moskov. Bisa dibilang 4 dari hero yang dibawa oleh Geek Fam Junior ini punya power untuk melakukan stun. Oke, dan nampaknya ada sebuah retribution yang benar. Ternyata nggak pakai retri. Dari King Gugun ya ternyata berhasil juga untuk bisa men-secure ke arah Little Wonder-nya. Dan sebenarnya balik lagi Renesmee di sini bakal jadi target sih harusnya. Dia punya gak punya juga dari escape ability, dia cuma bawa inspire aja di dalam dirinya. Dan nampaknya udah ada bala bantuan yang hadir di mana Vian di sini udah mulai masuk lagi. Altamis mencoba untuk mencicil terlebih dahulu dari segi wave minion yang ada di bawah. Tapi untuk ngomongin Little Wanderer ya jujur, karena akhir-akhir ini aku sering menggunakan jungle alpha ya. Little Wanderer itu bener-bener ngefek banget karena kenapa? Biasanya 2 buff, 1 creep dan juga 1 Little Wanderer itu udah level 4. Tapi kalau Little Wanderer nggak dapet itu 2 buff, 2 creep, 1 gold trap baru level 4. Oke, nampaknya tapi kali ini ada sebuah inisiasi yang dilakukan di mana Hidok masih bisa mundur, tapi lihat Vian menerima damage yang cukup besar, tapi dari King Gugun masih belum punya damage yang cukup untuk bisa menumbangkan Vian dengan cutthroat-nya. Turtle yang pertama sekarang sudah muncul di line of down. Yes, untuk Turtle dari segi posisi jungle, kita bisa katakan posisinya masih pada jauh semuanya, jadi mungkin akan dikontes perlahan demi perlahan. Tapi untuk di area bottom lane, Renesmee sepertinya sudah mulai terkena ganking oleh 2 player dari Boss Q yang membuat dia pun harus mundur terlebih dahulu. Tersisa tinggal 1 bar HP saja membuat Altamis sepertinya akan langsung saja melakukan pushover pada Renesmee dan membuat Renesmee pun tumbang menjadi first blood untuk di game pertama. Cukup ramai ya. Presented by KFC, berhasil untuk diamankan oleh Renesmee, hilang dan bahkan Altamis menjadi satu buah pertukaran antara kedua belah gold laner.
Buat kali ini Turtle-nya masih belum disenggol sama sekali Super Spread. Coba untuk mendapatkan sedikit vision yang terlebih dahulu, tapi gangguan kali ini sudah didapat daripada Vian-nya. Yang terkait dengan sebuah Tyrant Rage. Vian gak bisa bertahan terlalu lama. Seenggaknya ada informasi bahwa Sang Fanny sudah berada di arah bottom lane, membuat dari segi Turtle pun sudah diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam Junior presented by KFC dengan cukup mulus. Tapi biasanya Fanny emang gak kontes Turtle pertama gak sih? Kayak biarin. Iya. Tapi setidaknya dapat punishment juga. Tapi di arah bottom lane, Renesmee ya benar-benar di-press terus-menerus dengan adanya King Gugun kali ini yang mulai hadir. Mencari informasi terlebih dahulu, mencoba untuk menginvasi jungle. Tapi Renesmee bakal coba untuk langsung saja dibantu dengan adanya Vian. Mengusir modal pergerakan dari Boss Q. Dok harus mundur terlebih dahulu, tapi Rins yang terjebak nampaknya di depan sana. Membuat dari Rins berhasil hilang di tangan dari X-Magic dengan satu buah wall charge. Problemnya adalah teman-teman dari Boss Q itu udah standby untuk melakukan engage kan. Tapi tadi kalau misalkan Aul perhatiin, itu kurang satu kabel lagi untuk bisa nyentuh ke arah dari Renesmee. Membuat engage pun nggak jadi, otomatis pulang udah nggak bisa maju lagi karena energi udah pasti habis, nyangkut dari Rinsnya itu sendiri. Dan kena jeduk tadi ya. Kena jeduk. 1,8 detik gak kemana-mana aja. Betul. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi emblemnya ternyata beda sama Fanny di match sebelumnya. Untuk King Gugun, untuk di game kali ini menggunakan Killing Spree, bukan Little Ignition. Jadi yang dicari adalah prolong team fight powernya, apalagi ditambah lagi dengan ada Rapture dengan tambahan Oke, jadi sesi sudah mulai terjadi. Tyrant Revenge dan Tyrant Rage X-Magic masih bisa bertahan bahkan balikan keadaan dengan sebuah manipulation. Membuat dari Boss Q kali harus mundur terlebih dahulu, tapi lihat X-Magic yang dikejar. Gops masih belum bisa menangkap keberadaan X-Magic yang terlalu dalam. Ini cukup berbahaya sehingga Gopsnya harus mengurungkan niatnya terlebih dahulu. Oke, ini satu hal yang jadi notice ya. Power dari Geek Fam Junior ini ada 2 focusing mark. Jadi bakalan ada damage tambahan di saat dari Khalid dan juga dari Grok itu fokus sama satu player aja. Dan ini bakalan cocok banget untuk permainan gameplay peak of potential yang bisa dibawa sama Renesmee. Masalahnya Renesmee ini dari tadi di pressnya lumayan keras loh di area bottom lane, membuat dia space yang didapatkan masih oke, tapi nggak begitu cukup untuk bisa scaling dengan cepat. Yap, tadi sebenarnya di atas MFZ-nya mau coba untuk dipunish ya, tapi dia langsung berdoa, dia ada quicksand guard-nya juga, dia nggak bisa diapa-apain. Tapi dengan adanya sebuah Ice Queen One menjadi item pertama untuk X-Magic nih, ini bakal enak banget pastinya nantinya untuk bisa menjadi bala bantuan di dalam team fight ya dengan efek ball-nya juga. Dan ini yang sudah mulai dilakukan Geek Fam Junior, setup menuju ke arah Turtle yang kedua. Tyrant's Revenge yang terkonek menuju ke arah seorang Vian, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan apapun bisa dengan Retribution. Super Span berhasil untuk mengamankan Turtle yang kedua. Oke, Rinsen dan juga Idok dari segi HP udah mulai tipis, tapi lihat bagaimana dari King Gugun. Sepertinya langsung fokus ke arah Super Span, bahkan dibantu dengan adanya MFZ. Super Span masih bisa sustain melawan semua serangan yang diberikan oleh Gops dan juga King Gugun. Ya, 2 Turtle diamankan oleh Geek Fam Junior. Ya. Killnya sama-sama 2, tapi goldnya di-lead sama Boss Q karena mereka bisa dapetin objektif juga. Renesmee kali ini dengan adanya nomor 1, Renesmee masih bisa bertahan, tapi ternyata tidak terlalu lama walaupun Rinsi harus memakan dengan damage auto turret yang cukup menyakitkan. Menjadi pertukaran 1 untuk 1 saja. Buat kali dari Boss Q masih terbilang cukup unggul walaupun invasi ke arah Purple Buff sudah mulai terjadi. Retribution ternyata masih belum bisa untuk mencuri Purple Buff milik King Gugun. Oke, untuk di arah bottom lane Renesmee ya, ini sama Rinsia kayaknya Rinsia juga agak kurang beruntung dari tadi di arah bottom lane. 2 kali tumbang di arah bottom lane juga. Tapi setidaknya walaupun Renesmee mendapatkan point kill, lihat bagaimana dari segi gold gap-nya pun udah cukup jauh. Di angka 1000 perbedaan dari segi gold network-nya membuat sepertinya Altamis akan punya power potensial yang lebih besar untuk sekarang memberikan damage kepada teman-teman dari Geek Fam Junior dibandingkan dengan Renesmee. Karena yang dimiliki oleh Renesmee itu hanya 1 attack speed. Yap, oke, charge mau coba untuk dilakukan. Di arah bottom lane nampaknya masih terjadi babysit ya antara kedua belah gold laner. Tapi yang perlu dilihat dari Geek Fam Junior, mereka bakal coba untuk main team fight dengan draft yang mereka bawakan. Dan ternyata ada Raging Sandstorm yang keluar untuk bisa mendefense keberadaan dirinya juga, dipancing. Tapi tadi yang aku bahas dari Geek Fam Junior, mereka bakal dipaksa untuk bermain secara team fight dengan Renesmee kali ini yang menerima damage cukup besar dengan ada semua blazing duel. Renesmee berhasil untuk memukul mundur dan bertahan. Dan Vian pun membuat dari Boss Q tidak bisa melakukan inisiasi terlebih lagi walaupun konsil kali ini sudah dimulai dibuka, membuat dari Vian harus mundur dan merelakan satu buah alter karet di arah bawah dihancurkan. Begitu pun dengan ada pick off yang terjadi di mana MFZ harus hilang di tangan dari King Gugun yang menjadi pertukaran saja. Tapi ngomongin pertukaran ya, di atas juga ada pertukaran tadi dengan adanya power dari Fanny yang benar-benar ditutup King Gugun oleh Kaiser sendiri. Tapi ya balik lagi, untuk sekarang seperti yang dikatakan oleh Aul, Turtle udah 2 nih dipegang sama Geek Fam Junior. Tapi network itu masih dilihat banget oleh Boss Q. Pertanyaan adalah,
gimana caranya? Itu dia dapetin objektif Bener. turret. Itu dia. Terus juga dia dapetin invasi berbagai macam. Tapi dia nggak berturn, kali ini dibuka di balik X-Magic. Berhasil untuk di first down dengan adanya satu buah damage yang cukup besar juga. Super Sven mencoba untuk dikejar begitu saja, tapi Vian pun menutup jalur dari Bosku untuk bisa masuk ke area teritori dari Geek Fam. Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari segi gameplay, yang dari tadi nggak kelihatan, itu sebenarnya dari Gobs itu sendiri loh. Dari tadi dia benar-benar ngambil ke arah laning yang berbeda, seakan-akan ataupun memang permainan dari Bosku ini bermain dengan cara 4-1. Lihat gimana dari Gobs itu benar-benar menahan badan, pancing-pancing, pulang. Kalau udah rame pindah ke lane yang berbeda. Beda sama Maves yang dimana dari tadi tuh dia fokusnya adalah untuk membantu area of effect dari Geek Fam Junior. Khususnya dengan wall charge dari Vian. Sebenarnya potensi tersebut bakalan terlaksana dengan sangat-sangat baik, tapi dia tadi belum dapat momentumnya. Yap, dan kali ini Watchers tadi terkonek menuju ke arah Idok. Idoknya harus berhasil untuk dihilangkan dengan ada Void Crystal membuat efek slow dengan efek tahunnya di badan Rinsia. Kali ini berhasil untuk ditumbangkan. Gobs hadir dari lini belakang, memberikan badannya menjadi satu buah genderang perang yang tampaknya Altanis harus mundur dengan Battle Mirror Rematch dan masih bisa bertahan. Dan dari Geek Fam Junior, kalau misalkan mau team fight besar, mereka kuat banget dan mereka hero-heronya hero-hero team fight. Yeah. Sedangkan dari Bosku, mereka punya dua yang bisa ngejalanin lane jauhnya antara Uranus dan juga Fanny. Tapi masalahnya kalau kita ngomongin Fanny, ini lane jauh nggak bakalan bisa benar-benar menjadi jaminan. Kalau kita ngeliat dari segi team fight, draft dari Geek Fam Junior ini benar-benar kuat banget di team fight seperti yang dikatakan oleh Aul. Makanya dihindari. Masalahnya kalau misalkan sampai team fight juga dari bos, ini King Gugun cuma mau bisa survive, lihat CV-nya. Banyak banget kan? Yap, dan bahkan kali ini King Gugun gak bisa bertahan lama lagi sehingga kali ini dari Retribution yang karena Super Span men-secure ke arah Lord yang pertama. MFC menjadikan tempat tapi memang gak bisa bertahan terlalu lama karena damage yang dikeluarkan oleh Tamis masih terlalu besar. Dan Geek Fam Junior mereka akan segera bergegas untuk mundur terlebih dahulu tanpa adanya pertukaran nyawa kembali. Ya seperti yang dikatakan, King Gugun udah hilang otomatis Lord pun gak bisa dikontes, walaupun dikontes pun juga kurang susah dengan banyaknya sisi power dari Geek Fam Junior. Untuk Lord di menit kali ini mungkin akan ada push potensial, seenggaknya harusnya bisa dapetin satu turret dari Bosku. Tapi untuk selebihnya bagaimana? Ini Rinsia dari tadi emang tumbang, tapi ingat dia menggunakan Emblem Lethal Ignition dan lagi build up dari segi itemnya. Kalau sampai bisa punya item yang cukup, ini Renesmee bisa aja dan kemungkinan besar sekali untuk terkena one shot combo oleh Rinsia. Asalkan dia nggak dapetin lifesteal dari siapapun dari Bosku yang diserang oleh Renesmee. Dan lihat, Lordnya oke didapetin. Oke, dan bahkan kali ini ada Raging Sandstorm yang terkonek. King Gugun masih bisa bertahan dengan adanya dua player yang bisa jaga lane-nya. Ini atas bawahnya jadi nggak kedorong juga kan. Dan untuk kali ini Blazing Duet terkonek menunjukkan seorang X-Magic berhasil untuk mundur, tapi ternyata Battle Mirror Match harus dikeluarkan oleh Altamis karena sudah hadir adanya backupan untuk ke arah X-Magic dari Super Seven itu sendiri. Yes. Nah, sekarang Geek Fam Junior benar-benar sustain banget, bahkan sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalan mereka dari segi gold gap. Tapi kalau kita ngeliat dari segi jungle-nya, nah ini yang benar-benar berbeda banget. 7.100 loh di tangan dari King Gugun dibandingkan dengan 5.800 dari Super Span. Perbedaannya itu udah di angka 1.300, apalagi Blade of Heptasis ditambah lagi dengan Maleficor dan juga Fury Hammer di tangan dari Fanny. 12 penetrasi ditambah 15 ditambah 20% dari Maleficor. Item defense ini bakalan bener-bener dibikin bocor banget sama Fanny. Masalahnya adalah damage-nya udah ada, masuknya gimana? Iya, ini Vian-nya juga harus dipaksa untuk ngeluarin watch charge defensif. Iya. Untuk bisa menyelamatkan dirinya dengan adanya cicilan dari Altamis yang udah mulai kerasa bengkak nih ya. Tipis-tipis, jangan tiba-tiba cicilannya gede gitu kan. Dengan bunga yang besar juga. Waduh. Masuk terus. Tapi kali ini inisiasi yang dilakukan oleh Idok dengan Tyrant's Revenge masih belum berhasil untuk bisa menciptakan momentumnya. Walaupun kali ini lihat bener Vian itu udah bocor alus kalau kata tukang tabakan ya. Dimana Altamisnya setelah berpuas untuk bisa mencicil dan mendapatkan inner turret-nya, ya udah mundur. Kelihatannya kayak nggak berbahaya, tapi kalau didimin juga bakalan bocor banget. Tapi lihat di top lane, bahkan sudah mulai ada lagi dan lagi. Ini one v one situation ya, kayaknya selalu dipegang oleh King Gugun dan juga Mavzy. Selalu match up-nya ketemu kepada mereka berdua, tapi sekarang sudah mulai ada bantuan dari Gobs juga. Dimana Mavzy sudah kehilangan segi regeneration-nya, dikejar oleh Gobs dan akhirnya masih punya trigger untuk melarikan diri. Tapi Idok di belakang sana dengan cover-nya sudah menjadi bulan-bulan warga. Altamis terhujani dengan ada sebuah round manipulation. Altamis berhasil untuk ditumbangkan. Super Span is coming, mencoba untuk mencicil keberadaan dari Idok, tapi kali ini dengan ada King Gugun membuat dari Super Span juga gak bisa bertahan terlalu lama lagi dengan ada damage yang cukup besar. Di nomor pertama masih coba untuk ditahan, tapi King Gugun harus mundur terlebih dahulu dan Gobs kembali mengacak-acak lini belakang dari Geek Fam Junior. Lord pun juga sudah mulai muncul untuk di menit ke-12.
Dengan Lord yang sudah kuning berarti sudah enhance. Power dari Lord yang akan diambil oleh King Junior akan sangat-sangat besar. Tapi ingat bagaimana King Gugun bisa langsung celup aja masuk sebentar ke depan sana. Melakukan retribution, dia bakal menjadi hal yang berbahaya. Makanya Vian harus buka push. Tapi lihat darah-darahnya tinggal 3 bar aja dan bisa di one shot sepertinya. Yes, oleh teman-teman dari Boss. Yap, dan bahkan Brutal Potion udah mulai dibuka juga. Ido kali ini harus mundur terlebih dahulu tanpa adanya Power of Retribution yang muncul di area Lord. Ini menjadi Lord yang cukup aman harusnya untuk Geek Fam Junior, tapi nampaknya dari Boss Q mereka akan berhenti sampai situ. Flicker dengan Titan's Revenge masih belum terkonek ke arah siapapun yang menjadi target dari Geek Fam Junior, sehingga Boss Q mereka harus mundur untuk mendefense Lord yang berjalan di arah middle. Oke, untuk dari mid lane Gob dari tadi masih belum tumbang sama sekali dari segi power. Tapi KDA aja juga kosong semua. Jadi bisa dibilang Gobs itu emang benar-benar fokus banget sama laning ya. Sementara kalau kita ngeliat dari Geek Fam Junior, Maves sebenarnya yang dari tadi menjadi salah satu pengincar utama dari King Gugun dengan Fanny-nya. Karena dari tadi untuk masalah ngebretin Fanny itu kalau nggak dari Vian ya udah dari Maves aja. Cuman dengan Lord kayak gini, tanpa adanya high ground yang benar-benar gede banget dari Boss, kayaknya agak susah deh. Tapi balik lagi tim fight itu sudah mulai dimulai juga, dan bahkan lihat bagaimana Rizai pun coba untuk berikan ke belakang sana. Real Motion membuat Ido pun tidak bisa bergerak, tapi di belakang sana juga ternyata dari segi Emerson Sword-nya tidak bisa on point pada teman-teman dari Boss Q, membuat di depan sana Gob sendirian mencoba untuk melakukan defensive manuver, tapi lihat di belakang sana Altamis ditumbangkan oleh Memsi, membuat Gob tidak bisa melakukan apapun dan pasrah di saat nyawanya diambil oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Yap, dan sebenarnya mirroring sih yang dilakukan oleh MFC ya. Dia coba untuk masuk tapi Flicker dengan Raging Sandstorm-nya untuk mengusir mundur keberangkatan dari King Gugun untuk bisa menghancurkan satu base area. Tapi wow, steel cable-nya begitu banyak, tapi itu hanya ancaman belaka tanpa bisa melakukan hal yang lebih lagi. Tapi lihat, kali ini bakal coba untuk dipolskan saja di mana MFC-nya berhasil ditumbangkan, dan lihat gimana Rinasmi berhasil dipanis atas fokusnya terhadap base yang dimiliki, dan 3 player dari Geek Fam Junior masih dihilangkan karena Boss Q mereka sudah siap siaga muncul dari base mereka dengan HP yang optimal. Oke, King Gugun mencoba untuk mengejar arah X-Magic dan juga Vian. Tapi balik lagi dengan tidak adanya purple buff yang dimiliki oleh King Gugun pun, energinya masih kurang cukup untuk bisa melakukan langsung one shot combo kepada kedua belah player tersebut. Magic pun masih bisa memberikan beberapa kali Void Blast, ditambah lagi dengan Void Blast yang bisa menambahkan movement speednya, membuat dia cukup oke untuk melakukan gocekan terhadap King Gugun yang menggunakan Fanny di game kali ini. Kalau misalkan King Gugun pakai Little Ignition, sepertinya damage-nya sudah cukup banget sih untuk numbangin ke arah X-Magic yang menggunakan EF. Ini akhirnya jadi imbang ya, tapi ini dia bisa replay percentage by KFC. Ya, kita bisa melihat bahwa sebelumnya ini ada Fanny dengan skill cable yang benar-benar banyak banget. Tapi lihat bagaimana powerful dari King Gugun dengan satu kali tebasan saja dengan steel cable-nya itu langsung menghilangkan banyak sekali gobak di arah bottom lane, membuat dari segi defensive maneuver pun masih bisa dilakukan oleh teman-teman dari Boss Q dengan cukup baik, tapi tidak di saat melawan Maves di arah top lane. Ini udah kesekian ya, 1v1 kesekian. Udah kan 5 kali, 3 kali tumbangin sama Maves kalau nggak salah. Iya, dan MFC-nya juga berhasil untuk mirroring apa yang dilakukan oleh King Gugun, sehingga dia nggak bisa jalanin lane jauhnya. Karena kalau misalkan MFC-nya dihadapi sama Uranus, itu nggak bakal ada yang tumbang juga, bakal jadi Infinity War. Dan akhirnya dia ngejagain lane yang bakal didorong oleh Fanny. Sebenarnya MFC pun juga nggak usah lah sampai menangin ke arah 1v1 sama King Gugun ya. Dia cukup sustain, mahil sambil ada steel cable, bersihin minion, udah. Itu udah cukup banget. Tapi ternyata dari tadi power dari MFC ini, Coji akan katakan, sangat luar biasa untuk di saat 1v1 melawan King Gugun. 3 kali tumbang, apalagi dengan ada Lord di menit 16 membuat King Gugun pun sepertinya akan susah untuk lakukan kontes terhadap Lord di menit kali ini. Yap, Lord yang sudah ter-enhance ya, belum evolve. Belum. Karena masih menit yang ke-16 juga, tapi udah mulai dikuasai oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Konsil sudah mulai terdengar, nampaknya kali ini charge dilakukan menuju ke arah seorang Redaspe. Redaspe-nya ter-pick off dengan dua one shot defensif yang dilakukan oleh Vian. Redaspe masih bisa bertahan di lini belakang dengan positioning yang begitu baik, ditutup lagi jalan dari King Gugun untuk bisa lompat ke arah belakang dalam Tabis. Berhasil di pick off dan double kill coming from AFC. Idok pun mencoba untuk melarikan diri terlebih dahulu, tapi lihat bagaimana di sana Gob sepertinya sudah ternotis oleh Grok dari Vian. Tapi di lain sisi Idok Immortal dipecat, dikumpulin oleh 3 player, membuat dia tidak bisa melakukan apapun. Gob mencoba untuk pulang terlebih dahulu dengan adanya pengejaran dilakukan oleh Vian. Hanya 2 player saja. Bagaimana teman-teman dari Boss akan melakukan defensive maneuver, mengingat bahwa ini sudah mulai masuk ke menit 18. Mungkin saja dengan respawn time yang cukup panjang dari Boss Q, Geek Fam Junior bisa saja langsung mengambil kalah Lord di menit 17. Belum evolve tidak masalah, karena melihat dari inhibitor turret yang sudah hancur, seenggaknya
dari segi tugas lore-nya nggak terlalu berat-berat banget. Yap, dan free ya. Yes. Nih, teman-teman dari Bosku juga mereka masih nunggu waktu untuk spawn kembali dan Lord presented by KFC berhasil diamankan dan bahkan lihat RNSP di sini berhasil untuk bisa menyelesaikan Husky Claw-nya. Dia bakal lebih sustain lagi nantinya di dalam team fight. Positioning yang begitu baik juga. Gimana tadi backupan yang dilakukan oleh Max Magic dan juga Vian. Membuat dari RNSP nggak berhasil di pick off karena tadi King Gugun mau masuk. Itu ditutup jalannya pakai barrier. Jadi nggak ada yang ke pick off dan akhirnya di counter initiate lagi. Dibalikin lagi keadaannya. Dan kali ini Lord yang sudah muncul di arah tengah. Bakal coba untuk dikawal oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Walaupun di arah top lane, nampaknya kali ini ada punishment yang berhasil untuk dilakukan. MyFC-nya tumbang, tapi Lord yang berjalan berhasil untuk di-defense. Dan tak bisa dilakukan adanya endgame dengan begitu cepat di menit ke-18. Ini dia repotnya di saat MyFC sudah hilang. Tidak ada Regen Stainstorm, berarti tidak ada area of effect yang bakalan sangat memanjakan bagi Vian. Karena dari tadi Vian seakan-akan kayak nungguin trigger dulu nih dengan Regen Stainstorm, baru dia bakal wild charge ke depan sana untuk maksimal sisi power yang bisa diberikan kepada teman-teman dari Bosku. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari segi follow up damage-nya ya, Renesmee itu masih bisa memberikan damage dari jauh, walaupun emang eksekutornya itu ada di tangan MyFC. Cuman yang coba dilihat dari sorry itu saya Idok, kemana momentum makingnya? Susah dia ya, karena banyak banget kena tahun aja itu dia udah lumayan repot kan. Dia mau masuk kena efek tahun, tapi lihat damage dari Altamis ini udah mulai harus diwaspadain banget sih. Udah mulai nyicil terus-menerus, udah bisa nge-meltdown juga keberadaan dari Vian dan juga Super Fan yang berada di lini depan. Pakai satu outer turret di arah tengah masih coba untuk dipertahankan sekuat tenaga pastinya. Lane yang masih diurus terlebih dahulu oleh King Gugun di arah top lane. Dan mirroring yang mau coba untuk dilakukan oleh MyFZ yang sudah siap-siaga di arah bawah. Oke, bahkan untuk di arah mid lane-nya pun ini tarot masih belum runtuh loh dari Geek Fam Junior. Defensive manuver mereka sangat-sangat kuat sekali, apalagi dengan adanya X-Magic yang menggunakan Yif, otomatis clear wave minion bisa dibilang cukup cepat juga. Tapi lihat bagaimana MyFZ itu bener-bener punya cita-cita untuk satu laning terus tanpa Fanny dari tadi. Personal. Fanny ke top lane, MyFZ ke top lane. Fanny bottom lane, sekarang MyFZ-nya juga ke arah bottom lane. Ini untuk permainan 4-1 sepertinya udah tidak mungkin sih untuk dibawa oleh Fanny, mengingat bahwa di saat 1v1 situation, dia selalu dikalahkan oleh MyFZ. Yang membuat kalaupun memang pengen fight besar-besaran, seenggaknya deh, paling minimal, kalau nggak ada sisi, ya udah, Yin Yang overturn. Atau delegasikan saja gobsnya ya, yang untuk jalan lane jauhnya satu aja gitu loh. Tadi sebenarnya bukan 1-4 sih, lebih ke 1-3-1 kan. 1-3-1, iya. Tadi Urano sama Fanny-nya benar-benar ada di lane masing-masing. Tapi nampaknya kali ini ada burst damage yang dikeluarkan oleh Rinsia untuk flicker menuju ke arah belakang karena Super Fan. Langsung mencoba untuk mempadis dan di backup dengan begitu baik dengan Tyrant's Rage yang dimiliki oleh Idok. Sehingga Rinsia pun masih bisa bertahan. Oke, bagaimana dengan Gobs yang sudah mulai dikeroyok oleh 3 player begitu saja. Maeve mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi ternyata dengan basic attack dari Altamis pun cukup sakit untuk diterima oleh Super Fan itu sendiri. Untungnya masih ada Immortal, membuat Lord pun sepertinya masih possible untuk diambil oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Tetapi mengingat bahwa dari segi HP-nya Super Fan yang cukup tipis, membuat Lord pun sepertinya akan dipostpone terlebih dahulu. Dan bahkan dengan posisi Fanny yang masih berada cukup jauh dari Lordnya, ini bakal membuat ya udah Lordnya sepertinya bakalan didimin terlebih dahulu oleh dua belah tim. Yap, bakal ditarik ulur dulu ya. Iya. Dipermainkan, bakal coba untuk dicari dulu informasinya satu sama lain. Mengurus terlebih dahulu dari segi manajemen wave minionnya juga. Dan kita bisa lihat gimana kontrol terhadap Lord yang memang selalu bisa dilakukan oleh Super Fan. Bahkan bukan cuma sekedar dari Lord, tadi dari turtle pertama pun udah kelihatan. Controllingnya ini bagus banget dari Geek Fam Junior. Membuat kali ini efek town-nya membuat dari Gobs juga agak cukup kewalahan untuk bisa berada di lini depan. Dan bahkan sekarang Necklace of Durance di tangan X-Magic. Ya karena balik lagi Uranus, ditambah lagi dengan adanya Altamis yang bisa dibilang punya regen juga gitu loh. Membuat otomatis harus ada Necklace of Durance juga yang dibawa oleh Geek Fam Junior. Mungkin dari segi ROM-nya Vian ini bisa dibilang fokusnya untuk benar-benar item full defense sih. Karena kalau kita ngeliat ke arah Dominance of Ice, oke, nambahin 70 defense. Tapi sayangnya Dominance of Ice itu tidak menambahkan yang namanya HP. Dibuka ya, Yeah. Vision ya, Spare of Destruction itu memang benar-benar bisa membuka vision juga. Dan keberadaan dari Rinsia yang udah ketahuan harus kembali set up posisi terlebih dahulu. Tapi perlu dilihat posisi dari MyFZ yang unpredictable ini ngebuat dari King Gugun benar-benar lagi lebih hati-hati. Dia nggak mau yang namanya solo lane terus-menerus juga. Dan Lordnya pun masih di reset, masih coba untuk di take over. Dengan adanya dodge yang dilakukan di mana Idok gagal untuk bisa melakukan adanya inisiasi menuju ke arah Super Fan. Dan ya udah masih ditarik ulur aja nih, masih nunggu informasi satu sama lain terlebih dahulu. Tapi harus jadi info gak sih dengan ketidakhadirannya Fanny sampai sekarang gitu loh. Bahkan dari tadi Vian tuh Coji udah perhatiin
selalu muter nyariin bush. Buka-buka bush terus-menerus gitu loh. Ini kayak pertanyaan besar gitu loh. Fanny ini yang kemana? Tadi bosku. Makanya kita bisa melihat bahwa ada juga manuver ragu-ragu lah kasarnya dari GFM Junior untuk langsung komit ke arah Lord atau enggak. Tapi balik lagi, ini udah mulai jadi satu gangguan yang cukup besar di Ghost dan membuat Ghost pun harus lari terlebih dahulu. Real World Revelation dibuka, Immortality pecah. Yap, Immortalnya down, Altamis hilang. Killing spree diamankan di tangan X-Magic, dimana dua player dari Bosky berhasil dihilangkan. Resistance Storm gagal untuk bisa mendapatkan Idong, tapi nampaknya Rinzi yang kali ini menjadi target operasi selanjutnya. Dan satu buah poin eksekusi kembali tercipta, di mana Geek Fam Junior berhasil mempick up 3 player dari Bosky dan menjadi Lord yang free untuk mereka. Ini kalau misalkan ditanya MVP-nya siapa sih, aku akan katakan Maves ya untuk di game kali ini. Dari segi durability punya, dari segi power potential punya, dari segi finish act ataupun eksekutor juga jadi gitu loh. Sementara kalau kita ngeliat dari Geek Fam Junior, sebenarnya untuk calon keduanya mungkin di X-Magic. Real World Illusion yang dia bawa itu selalu menjadi salah satu momentum maker juga sebenarnya untuk Geek Fam Junior. Momentum maker tuh nggak selalu harus sisi power terus, tapi kalau misalkan dibuka di saat yang pas saja, itu bakalan jadi beneficial banget. Oke, dalam posisi defense kali ini King Gugun masih coba untuk menjaga minionnya agar 3 masuk, tapi lihat Lordnya kali ini akan menjadi base milik dari Geek Fam Junior untuk bisa mengamankan game yang pertama. Geek Fam Junior menang di game pertama, walaupun kita bisa melihat bahwa lawannya memiliki jungler yang selalu di-ban ataupun ditakuti oleh tim-tim lainnya, yaitu Fanny. Tapi power dari Geek Fam Junior di game pertama kali ini